Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ya, selamat datang kembali di serial live streaming Jakarta Mengaji, serial pemula, petua ulama untuk anak muda. Pada season 2 ini, seperti episode sebelumnya, kita akan lanjutkan bahasan kita di Rabu lalu, sebuah kitab kecil dari Syekh Muhammad Jamil Zainu yang berjudul Ambillah Akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang sahih sesuai pemahaman sahabat radhiyallahu anhu. Dan sekarang udah masuk ke episode 11. Masya Allah Ustadz. Ahlan Ustadz. Ahlan. Sehat Ustadz. Kembali lagi bersama Ana Ustadz. Ana pikir Deri yang siapa? Oh, bukan Ustadz, Diri sedang sibuk dengan urusannya. Urusan dunia. Jadi iya, dunia yang menyilaukan itu Ustadz. Insyaallah. Nah Ustadz, nih buat teman-teman yang mau ikut partisipasi nih satu jadi donatur, hadiah giveaway kita bisa banget Ustadz. Entah itu bisa mau kirim barang dagangannya ke sini, fadol kita tampilin di depan, atau juga barang yang ingin dihibahkan juga boleh, atau bahkan sekedar pulsa juga bisa banget. Tinggal hubungin aja admin di DM Instagram. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang ingin punya tabungan amal jariah nih, bisa donasiin sebagian hartanya teman-teman semua di Jakarta Mengaji dengan cara kirim ke nomor rekening di bawah ini nih, ya. Nih, kalau lihat di Instagram muncul nih gambarnya. Nah, itu dia. Nah, tinggal screenshot aja nih, screenshot scan untuk donasinya. Ntar tinggal di scan pakai M-Banking bisa, insya Allah. Insya Allah yang ini akan digunakan sebagai operasional kegiatan dakwah Jakarta Mengaji. Ada juga di Highlight Story, bisa dicek ya di Instagram kita ya. Nah, di ujung sesi kajian hari ini tuh ada 5 hadiah yang insya Allah akan kita kasih. Tapi mudah-mudahan teman-teman di sini ikut kajian di sini ikhlas karena pengen menuntut ilmu ya Sat ya, pengen menghilangkan kebodohan. Itu hanya bonus. Ini hanya bonus aja gitu. Nah, hadiahnya ini yang pertama ada Deona. Ini hadiah termewah hari ini Sat. Masya Allah. Masya Allah Ustaz. Termewah ya. Jadi buat teman-teman yang bisa jawab Deona dari kuis yang ada di live Instagram nanti, ya kan? Nanti ada juga yang kuis yang kita buka juga di Clubhouse gitu. Deona ini deodoran Ustaz, deodoran natural dari bahan tawas. Jadi nggak mengandung parfum, nggak mengandung wangi-wangian. Insya Allah aman untuk akhwat yang nggak bisa pakai parfum keluar rumah Ustaz. Karena masalah akhwat tuh dia bau badan mungkin, jadi dia nggak bisa nutupin pakai parfum dan dia banyak yang nggak cocok pakai deodoran yang lain Ustaz. Jadi insya Allah jadi solusi. Gitu Ustaz. Iya, tahu banget ya. Nah, hadiah berikutnya ada dari Nasi Praktis Hadramia juga. Nih gampang banget, tinggal pokoknya rendem aja pakai air hangat ya Ustaz ya. Ya kan direndam dulu nasinya kan berasnya. Itu Deri ngaco tuh. Masa rendam pakai air hangat? Deri Dimasak. sesat nih, direndam dulu sampai dia biar nggak keras tuh. Dimasak aja, ditumis dulu sama bumbu-bumbunya, kemudian masukin ke rice cooker, ditambahin air, udah matang insya Allah. Nasi mandi, praktis, gampang gitu. Dan hadiah ketiga ada 1 liter bokeh. Bokeh ini kopi yang isinya ada espresso, ada tonic, dan raspberry Sat. Itu antum suka banget, kesukaan Ustaz Ahmad nih. Itu kesukaan Kopinya nih. Enak Masya Allah. Masya Allah enak banget. Dia ini ada di Jakarta Selatan. Jadi hadiah untuk bokeh itu khusus yang jawab yang kalian domisilinya tuh di Jakarta atau Jabodetabek ya bisa. Kita bisa kirim pakai same day delivery lah. Lalu yang keempat ada Ifah Daily Wear, baju dinas untuk istri di rumah. Baju haram Sat. Baju haram untuk dipakai keluar Sat. Oh. Iya. Jadi ini hadiah kalau misalnya dapat itu akhwat bisa untuk menghibur suaminya, kalau misalnya dapat ikhwan juga bisa buat istrinya ya. Tapi jangan dipakai buat keluar rumah. Kita akan tanggung jawab kalau kalian pakai di luar rumah. Dan hadiah yang kelima ada susu kurma dari Lakadets. Nah, ini Ustaz, Lakadets, susu kurma tapi ada aroma habatus saudanya. Masya Allah. Masya Allah. Enak nih, enak ya. Lagi viral nih kabarnya. Cuma di kalangan kita. Ya. Fadl Ustaz, kita masuk ke materi. Bismillah insyaallah. Dengan judul bersama sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits As-Sunnah. Fadl Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal Rabbul Alamin
yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dapat melanjutkan mabahats kita, kajian kita tentang suatu kitab yang sangat luar biasa, kitab kecil karya dari Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala, yaitu yang berjudul Khudh Aqidatak minal Qur'ani was Sunnati Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Qur'an dan juga sunnah yang sahihah. Dan hari ini insyaallah taala kita akan bahas tentang al-amal bil Qur'an wal hadis. Beramal dengan Al-Qur'an dan juga al-hadis atau as-sunnah. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk saja langsung ke pembahasan tentang masalah beramal dengan Al-Qur'an dan juga as-sunnah. Kita tahu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadhillu abada." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Perhatikan ikhwan. Aku tinggalkan kepada kalian apa? Dua perkara ini nih. Yang ketika kalian berpegang pada dua perkara ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya di atas muka bumi ini. Apa itu? Al-Qur'an dan juga sunnati. Al-Qur'an itu Alkitab dan juga sunnati. Al-Qur'an dan juga as-sunnah maksudnya. Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Kitab dan juga Kitabullah dan juga Sunnati. Al-Quran juga apa? As-Sunnah. Maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk berpegang kepada dua perkara ini dalam masalah agama, ikhwan. Perhatikan baik-baik nih. Karena kita lihat ternyata masih banyak kaum muslimin dan muslimat yang beragama itu beragama keturunan. Betul ya? Iya. Beragama itu beragama keturunan karena kakeknya, ayahnya, ibunya Islam, maka kemudian dia Islam kan gitu. Tapi dia tahu Islam ya sholat biasanya kan gitu. Ketika Ramadan puasa kan gitu. Kemudian ketika ada kelebihan harta haji. Tapi tidak mengkaji ilmu Islam dengan benar. Tidak mengkaji ilmu agama dengan benar. Dan ini jelas sesuatu yang salah. Padahal kita tahu bersama talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan menuntut ilmu itu menjadi kewajiban fardu ain bagi setiap muslim. Kalau fardu ain itu berarti likulli fardin. Setiap individu muslim ataupun muslimah itu wajib berkewajiban untuk apa? Mengerjakan itu. Contoh salat. Fardu ain. Bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ketika seseorang melaksanakannya gugur kewajiban bagi yang lain kan gitu. Tapi kalau fardu ain enggak mungkin dia sholat, ya udah dia udah sholat karena udah gugur kewajiban nitip dia sholat, nah nggak bisa nitip-nitipan gitu, betul ya. Fardu ain sama seperti ilmu agama. Perhatikan nih, hukum menuntut ilmu agama sama seperti hukum sholat, hukumnya wajib fardu ain likulli fardin bagi setiap individu. Orang muslim dan muslimah itu wajib untuk menuntut ilmu agamanya. Nggak boleh dia bodoh akan ilmu agamanya, tidak boleh sama sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Hakim dan juga lainnya, "Innallaha yubghidu kulla 'alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah azza wa jalla murka, marah kepada siapa? Kepada orang-orang yang pintar akan urusan dunianya tapi bodoh akan perkara akhiratnya, agamanya. Lihat dunianya pintar luar biasa, S1, S2, S3, profesor dan lain sebagainya, tapi ketika ditanya tentang ada berapa syarat la ilaha illallah bingung. Ditanya ada berapa rukun la ilaha illallah bingung. Ditanya ada berapa rukun salat bingung. Ditanya tahu enggak Anda tata cara wudu Nabi yang benar bingung. Allah azza wajalla murka, bayangkan, marah kepada seseorang yang pintar akan urusan dunianya tapi ternyata bodoh akan perkara akhiratnya, agamanya. Maka jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah cintai, ikhwan. Di antara cara agar kita dicintai oleh Allah azza wajalla selalu menuntut ilmu syar'i. Selalu menuntut ilmu agama yang berlandaskan agama itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Perhatikan nih, ini penting nih. Yang berlandaskan kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Nanti kita jelaskan tentang masalah itu. Pertanyaan pertama dari Syekh, limadza anzalallahu Al-Quran? Untuk apa Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran? Kan itu banyak orang bertanya, betul ya? Iya. Untuk apa sih Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran?
Maka beliau mengatakan anzalallahu al-Qur'an lil 'amali bihi. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an untuk diamalkan, agar manusia hamba Allah Azza wa Jalla itu mengamalkan isi Al-Qur'an. Baik itu manusia ataupun jin kan itu. Ini tujuan inti diturunkannya Al-Qur'an, perhatikan. Jadi tujuan inti diturunkannya Al-Qur'an bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dihafal. Orang yang membacanya dan menghafalnya akan mendapatkan keutamaan besar luar biasa. Tapi tujuan intinya bukan cuma itu, perhatikan. Tujuan intinya bukan hanya Al-Quran itu untuk dibaca, dihafal, dipelajari, tapi kemudian kalau nggak diamalkan, wah, na'udzubillah min dzalik. Bahaya itu, subhanallah. Tujuan inti Al-Quranul Karim selain dibaca, kemudian dihafal, dipelajari, ditadabburi maknanya, isinya dan lain sebagainya, yang paling terpenting ini lil amali bihi, agar Al-Quran tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amalkan berarti bagi diri sendiri, ikhwan ya. Praktekkan. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Al-Quranul Karim mengatakan ini haram, maka jauhi sejauh-jauhnya. Ketika Al-Quranul Karim mengatakan ini halal, maka silahkan kerjakan. Ketika Al-Quranul Karim mengatakan ini tidak boleh, maka kita katakan ini tidak boleh. Al-Quran Al-Karim mengatakan ini boleh, kita katakan itu boleh. Jadi Al-Quran Al-Karim diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, tujuan intinya ternyata untuk diamalkan. Anas bin Malik kalau nggak salah mengatakan apa? Rubba qari'ul Qur'an wal Qur'anu tal'anuh. Bisa jadi seseorang itu membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu melaknatnya. Waduh. Kenapa bisa jadi? Bisa jadi dia baca Al-Quran, dia faham isi Al-Quran, tapi dia tidak amalkan isi Al-Quran. Dia tahu ini haram, Al-Quran mengatakan haram, tapi dia tetap terjang keharaman tersebut. Kan gitu. Dia tahu ini perintah Allah dan Rasulnya, tapi tidak ada upaya untuk bisa mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya tersebut. Bayangkan, makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi apa? Pembela bagi dirimu nanti di hari kiamat, atau yang kedua, alaika, musuhnya. Bisa menjadi musuh, na'udzubillah. Tadi itu, ketika kita tahu isi hukum-hukum dalam isi Al-Quran, tapi ternyata kita tidak mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Tadi kalau tahu Ustaz, bahkan bahaya untuk nggak diamalkan isi Al-Quran, ancaman dari Allah apa Ustaz? Dari dalilnya itu Ustaz, untuk orang yang amalin Al-Quran Ustaz. Naam. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam surat As-Saff kalau enggak salah. Sahih? Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. As-Saff, sahih? Baik. Wahai orang-orang yang beriman, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu, mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui? Di antara tafsirannya dari ayat ini, mengapa kalian berilmu akan ilmu sesuatu tapi kalian tidak mengamalkannya? Oke. Apa kata Allah? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kabura itu kabir ya, besar. Maqtun itu dalam bahasa Arab al-ghadab asy-syadid, marah yang memuncak. Allah tidak menggunakan kata-kata ghadab dalam ayat ini, tapi Allah menggunakan kata-kata maqtun. Di depannya Allah tambahkan kata-kata kabura, kabir. Ya, besar. Berarti Allah marah besar sama kemurkaan Allah yang besar dan memuncak bagi orang-orang yang berilmu akan sesuatu tapi tidak berusaha untuk mengamalkan ilmunya tersebut, masalah ilmu agama. Contohnya ilmu Al-Quran. Ketika Allah udah marah, itu hidup kita udah susah saat hidup ini. Siapa yang akan bisa berikan rahmat, hidayah dan sebagainya kalau Allah Azza wa Jalla murka kepada kita, ya ikhwan. Urusan bisa dipersulit semua sama Allah kalau Allah. Perhatikan. Allah Azza wa Jalla turunkan Al-Quran, perhatikan, masukkan dalam kepala kita baik-baik untuk kita amalkan. Dan bagaimana mengamalkan isi Al-Quran? Jelas mempelajarinya. Bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Quran kalau kita tidak mempelajari isi Al-Quran? Betul ya? Bagaimana seseorang bisa tahu nih sifat sholat Nabi yang benar kalau dia tidak berilmu tentang sifat sholat Nabi yang benar? Kalau dia nggak belajar, gimana sih fikih sholat Nabi dengan dalilnya dan lain sebagainya, dengan pendapat-pendapat para ulama, kan gitu? Dengan belajar jelas. Nah, ketika orang ingin mengamalkan isi Al-Quran, maka yang paling terpenting dia harus belajar isi Al-Quran, ya kawan. Dia harus belajar, dan belajar isi Al-Quran ini luar biasa, subhanallah. Allahu Akbar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan apa? Aku mengkhatamkan
untuk menghafalkan surah Al-Baqarah 8 tahun lamanya. Ya Allah. Tapi ngafalinnya ini bukan ngafalin cepat kayak gitu, enggak. Ngafalinnya gimana? 10 ayat ini. Perhatikan kata Abdullah bin Mas'ud, "Nahnu nata'allamu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha min al-ilmi wal 'amal." Kami nih, para sahabat Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 10 ayat. Tidak kami amalkan 10 ayat tersebut kecuali kami tahu ilmunya dan telah kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Allahu Akbar. 10 ayat. Al-Fatihah 7 ditambah Al-Baqarah 3. Para sahabat enggak menambah itu kecuali mereka tahu ilmunya dan mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka pantaslah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menghatamkan surah Al-Baqarah 8 tahun lamanya. Dan itu pun kata Abdullah bin Umar apa? Aku masih banyak belum menemukan mutiara-mutiara yang terserak dalam surah Al-Baqarah tersebut. Ya Allah. Saking baharnya, ikhwan, saking lautan dan samudranya ilmu Al-Quran itu luar biasa, Masya Allah. Pantaslah Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat ketiga, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum." Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Lihat, Allah menyuruh kita untuk apa? Ittabi'u. Ikutilah kalian. Kalian seluruhnya ikutilah. Ikuti apa? Ma unzila ilaikum min rabbikum. Apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Itu Al-Quran Al-Karim. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, "Iqra'ul Qur'an wa'malu bihi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an dan beramallah. Maksudnya beramal apa? Beramallah berdasarkan ilmu Al-Qur'an tersebut. Wala tajfu anhu, dan janganlah kalian menjauh darinya. Dan janganlah kalian apa? Menjauh dari Al-Qur'an tersebut. Maka kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah, bahkan bagi semua hamba Allah, ikhwan, untuk membaca isi Al-Quran dan juga mengamalkannya. Karena syariat Allah ini bukan hanya kepada seorang muslim pada hakikatnya, orang muslim jelas, tapi syariat Allah dan Rasulnya ini dibebankan kepada seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk apa? Beribadah kepada diriku. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Syekh, ma hukmul amal bil hadits sahih? Kalau tadi Al-Quran yang pertama, yang kedua ini apa? Beramal dengan hadis yang sahih. Apa hukumnya beramal dengan apa? Hadis yang sahih. Wajib, Ustaz. Kenapa wajib? Karena Allah bilang di Al-Hasyr 7. Wah, Masya Allah. Itu nyontek bagus juga, cepat juga soal ini. Nah, karena banyak orang di luar sana, ikhwan, menolak hadis ahad hanya karena mengatakan hadis ahad ini nggak bisa dipakai perkara akidah. Padahal hadis ahadnya itu sahih. Hadis tentang Islam, iman, ihsan, itu hadisnya ahad dari Umar bin Khattab doang. Iya. Berarti kita berani tolak itu? Hadis tentang Islam, rukun iman, ihsan, tanda-tanda hari kiamat disebutkan Nabi dan sebagainya. Rasul Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian, kata Nabi SAW. Kita mau tolak itu hadis. Para ulama mengatakan hadis itu ummus sunnah loh. Kalau Al-Quran kan ummul kitab, Al-Fatihah, betul ya? Nah, kalau induknya as-sunnah, ibunya as-sunnah, ini hadis ini nih. Hadis Jibril terkenal. Hadis Jibril ini saat itu yang menyaksikan Nabi SAW dengan Jibril duduk barengan itu hanya Umar saksinya. Sahabat lain lihat itu kan? Lihat dong. Tapi yang hanya meriwayatkan itu hanya Umar. Ada riwayat yang lain dari sahabat, tapi riwayat yang lain itu dhaifah. Yang sahih itu cuma Umar. Oke. Mau kita tolak hadis Umar bin Khattab itu? Iya. Hanya karena mengatakan hadis ini ahad, nggak bisa perkara akidah deh, nggak bisa perkara gaib. Na'udzubillah, ini sesat menyesatkan nih, kawan. Saya katakan perhatikan nih. Mana banyak orang di luar sana yang tidak percaya adanya siksa kubur, nikmat kubur hanya karena mengatakan hadisnya ahad. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini periwayatnya Bukhari Muslim Ustaz ya? Apa tuh? Hadis ini. Yang Umar. Ya. Naam, sahih. Subhanallah, perhatikan nih. Hanya karena akalnya mungkin, sebenarnya bukan karena menolak hadis ahad, akalnya aja yang dangkal. Dia tidak mempelajari bagaimana para ulama terdahulu dalam apa? Dalam menentukan bagaimana hadis yang sahih, apakah bisa diamalkan dan lain sebagainya. Makanya Syekh menyinggung di sini, ma hukumul amal bil hadits sahih? Apa hukum beramal dengan hadis yang sahih?
Maka Syekh mengatakan al-amalu bil hadits sahih wajibun. Beramal dengan hadis yang sahih hukumnya jelas apa? Wajib. Walaupun hadis itu hadis yang ahad. Ahad itu diriwayatkan oleh sedikit jalur lah. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga kan gitu. Kalau mutawatir diriwayatkan dari banyak jalur dari setiap tabaqatnya. Itu mutawatir. Jadi kalau mutawatir itu tidak mungkin untuk berdusta gitu maksudnya. Sama seperti Al-Quran sampai kepada kita, ini kan mutawatir sampai kepada kita. Nah, hadis itu ada yang mutawatir, ada yang ahad dari segi jalurnya. Oke. Dan para ulama hadis tidak pernah membedakan kalau mutawatir diterima, kalau ahad berarti ditolak. Nggak ada sama sekali. Selama hadis ahad itu sahih, maka kita wajib untuk menerimanya, kita wajib untuk mengamalkannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat ke-7, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambil. Lihat apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti apapun hadis yang sahih datang dari Nabi SAW berarti apa perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita apa? Terima, betul. Ambil, fakhudhuhu, ambil itu. Perintah Allah nih jelas. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang dari Rasulullah SAW kepada kalian, maka jauhilah. Jauhi selesai. Allah Azza wa Jalla enggak sebutkan di situ. Kalau hadis yang mutawatir terima, kalau hadis yang ahad tolak. Ada enggak? Enggak ada, betul ya. Dan itu pula tidak dijelaskan dari para ulama salaf, enggak ada. Nggak ada sama sekali para ulama sama kalau mutawatir itu terima, kalau ahad itu yang nggak usah ditolak, apalagi masalah akidah jangan. Nggak bisa ikhwan. Selama hadis itu hadis yang sahih, kita wajib untuk menerimanya. Nah itu jelaskan panjang lebar ulama hadis tentang masalah tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan juga yang lainnya, "Alaikum bisunnati." Berpeganglah kalian kepada sunnahku, kata Nabi SAW. Sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Maksudnya sunnahnya siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Tamassaku biha, pegang itu kuat-kuat. Wa'addu 'alaiha bin nawajidh, dan gigit dengan gigi geraham kalian. Hadis ini hadis yang menjadi modal besar nih, kawan. Untuk seseorang mengikuti pemahaman para sahabat. Okay. Hadis ini dari hadis sahabat Irbad bin Sariyah. Abu Irbad siapa Abu Irbad? Ustaz Mufi. Abu Irbad. Hafizahullah taala insyaallah warahmah. Irbad bin Sariyah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadis ini panjang aslinya. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya ketika kalian hidup setelahku, kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Dan benar, betul. Kaum muslimin kita lihat subhanallah berselisih dan lain sebagainya. Ini mukjizat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan sesungguhnya siapapun yang hidup setelahku fasayara ikhtilafan katsira. Kalian pasti akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang banyak ini jelas dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak bicara umat yang lain kan gitu. Kita enggak bicara agama yang lain. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata banyak perselisihan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jalan keluar dari perselisihan tersebut. Ini nih. Fa'alaikum bisunnati. Maka kewajiban kalian untuk memegang sunnahku. Sunnahku di sini bukan yang hukumnya sunnah ya. Sunnahku di sini maksudnya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu perkataannya, baik itu perbuatannya, baik itu ketetapan beliau, baik itu akhlaknya dan lain sebagainya. Ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berpeganglah pada sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Lihat sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Makanya para ulama mengatakan kewajiban bagi diri kita semua untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman sahabat, dengan pemahaman salafus salih, dengan pemahaman salaful ummah. Apa itu salaf? Salaf itu lawan kata dari kata-kata khalaf. Salaf itu yang telah mendahului kita, khalaf itu yang belakang, kan gitu. Salaf yang telah mendahului kita. As-salih berarti orang-orang saleh yang telah mendahului kita. Salaful ummah, umat yang telah mendahului kita kemarin. Maksudnya apa? 3 generasi terbaik yang langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam merekomendasikan mereka. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku. Siapa itu? Sahabat. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Jelas, muridnya langsung betul. Langsung. Guru terbaik Rasulullah SAW, murid terbaik siapa?
Sahabat, pasti kan begitu. Yang diajarin sama guru terbaik ya, Ustaz. Allah, subhanallah kan gitu. Beda kualitas. Kemudian apa? Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya. Siapa itu? Muridnya sahabat tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik umat ini yang langsung dari lisan Nabi SAW direkomendasikan 3 generasi ini. Dan memang kita lihat luar biasa. Kalau kita baca bagaimana sirah-sirah para sahabat terdahulu, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama salaf terdahulu nih, kita akan bingung-bingung kok ada manusia-manusia seperti itu gitu. Allahu Jika seorang guru aja mau rekomendasikan seorang muridnya itu udah hal luar biasa, Ustaz. Luar biasa, Ini Nabi langsung rekomendasiin. Betul, sahih. Kenapa? Karena tidak mungkin kita dapat memahami Al-Quran dan Al-Hadis tanpa pemahaman salafus salih, tanpa pemahaman sahabat, tanpa pemahaman tabi'in dan lain sebagainya. Nggak mungkin, mustahil. Tolak ukur kebenaran. Tolak ukur jelas, tolak ukur kebenaran. Saya sering katakan ini. Ada 10 orang masuk ke dalam kelas, dikasih 1 ayat sama semuanya, 1 ayat. Ditanya satu-satu setiap keluar. Menurut kamu nih, ayat ini maksudnya apa? Insya Allah Ta'ala ada 10 pemahaman. Oke. Betul dong? Ada tolak ukur kebenaran. Ada tolak ukur. Bahkan kalau 100 orang bisa jadi 100 pendapat tuh. Bisa jadi 100 apa? Pendapat gitu. Bukan hanya 10, 100 bisa, subhanallah. Bahkan lebih mungkin dari itu. Menurut saya begini. Memahami Al-Quran dan As-Sunnah nggak bisa, menurut saya nggak bisa tuh. Kecuali sayanya Imam Syafi'i, itu lain cerita. Kecuali sayanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu itu lain cerita kan gitu, subhanallah. Ini penting tentang masalah ini, subhanallah. Lihat, hadis Al-Irbad ibn Sariyah ini luar biasa, menjadi model besar luar biasa nih. Bagi orang-orang yang mengatakan bahwa berkewajiban setiap muslim dan muslimah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu dengan kunci pemahaman banget, salafus salih. Itu soalnya kunci. sebagian kelompok bilang, ya udah kan kita pakai Al-Quran dan As-Sunnah, katanya kembali ke Al-Sunnah, kita pakai Al-Quran dan Sunnah gitu. Sahih. Siapa kelompok yang tidak mengatakan kami tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Pakai dalil semua bilang tuh. Rasul mengatakan apa? Sataftariqu ummati, akan pecah umatku menjadi 73 golongan. Betul ya? Okay. Yahudi 71, Nasrani 72, kemudian Rasul mengatakan umatku, umat Islam berarti. Menjadi apa? 73 golongan. Semuanya itu di neraka kecuali 1. Tanpa hisab. Kecuali 1, berarti kan 1. Kita kan pasti menginginkan yang 1, betul dong? Antum mau yang 72 atau yang 1? 1 dong, Ustaz. Yang 1, betul. Walaupun ummati itu disebutkan masih umat Nabi Muhammad, berarti mereka muslim. Yeah. Makanya Rafidhah, Syiah Rafidhah nggak masuk dalam 73 ini, jelas Rafidhah. Kenapa nggak masuk? Karena bukan muslim, jelas mengatakan Al-Quran ini nggak sempurna dan lain sebagainya kan gitu. Jibril salah ngasih wahyu, itu kan jelas ngaco kalau seperti itu. Nah, perhatikan, kita balik lagi tadi. 73 golongan 1. Makanya orang yang mengatakan nanti jangan sok benar sendiri dan lain sebagainya. Bukan sok benar sendiri, nggak ada orang yang mau sok salah sendiri, pasti nggak ada. Antum mau dikatakan, antum jangan sok merasa salah sendiri. Ada nggak kira-kira? Ya enggak, Ustaz. Nggak mungkin. Bahkan di kelompok yang pemahaman yang lain, mereka merasa itu satunya, Ustaz. Iya, betul. Perhatikan baik-baik. Yang mengatakan Allah di mana-mana tuh, ya kita nih satunya ini. Iya, yang enggak, itu bukan kita, bukan semua gitu. pasti mengatakan satu, Iya. betul ya? Yang anak katakan, ketika antum mengatakan kami di Al-Quran Sunnah, semua insya Allah mengatakan Al-Quran Sunnah. Kalau mereka mengatakan kami Al-Quran aja, hadis enggak pakai, orang akan gampang mengatakan, oh ini pasti sesat deh. Ini pasti nggak benar. Masa Al-Quran, oh nanti sholat nggak ada di Quran kan gitu caranya, zakat nggak ada, puasa nggak ada caranya di Quran kan gitu maksudnya. Itu jelas. Semua insya Allah mengatakan iya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, jelas. Al-Quran dan Sunnah. Taib. Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti pemahaman siapa? Oke. Lihat bedanya apa? Pemahamannya nih. Al-Quran dan As-Sunnah mengikuti pola fikir siapa nih? Bukan pola fikir kita sendiri, tidak. Bukan pola fikir si fulan, guru kita, ustadz kita, kiai kita. Pola fikirnya, pemahamannya 3 generasi tadi tuh. Yang dijamin oleh Nabi SAW, 3 generasi tersebut adalah 3 generasi keemasan Islam. Oke. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Lan yasluhal amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluhu. Tidak akan pernah menjadi baik urusan umat ini kecuali umat ini mengikuti kembali kepada yang telah menjadikan urusan baik umat pertama. Itu siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan izzah nih kawan, kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla berikan kemuliaan kepada Rasul dan para sahabatnya. Sampai detik ini Allah alam mungkin salah. Sampai detik ini Anda belum pernah temukan ada satu kelompok yang bisa mengalahkan Yahudi. Sahih.
Nazi dengan Hitlernya ujung-ujungnya kalah. Betul ya? Iya. Sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an di tahun ke-7 Hijriyah memporak-porandakan, hancur benteng Khaybar itu. Negaranya Yahudi itu, ikhwan. Benteng Khaybar itu hancur tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat di Madinah mengusir 3 kabilah besar Yahudi yang sudah ada sebelum Nabi ke situ loh, bayangkan. Ajib. Yang sebelum Nabi ke situ 3 kabilah ini udah ada. Tapi karena 3 kabilah ini kemudian melanggar perjanjian yang disepakati oleh Rasul dan mereka, diusir 3 kabilah ini. Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadhir. Diusir dengan perang atau gimana saat itu? Diusir, dia nggak kalah mereka jelas masalah itu, diusir dan sebagainya. Kemudian dari situ mereka datang ke Khaybar. Yang dari keluar dari Madinah itu mereka datang ke Khaybar. Tahun 7 Hijriah yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menghancurkan benteng Khaybar itu. Negaranya Yahudi itu hancur tuh, bayangkan. Ajib, Masya Allah. Saya belum pernah temukan kecuali sahabat yang bisa seperti itu gitu, maksudnya, subhanallah. Perhatikan nih. Banyak orang kita harus mengalahkan ini macam-macam dan sebagainya. Tayyib, antum tahu nggak seperti apa caranya? Apa gara-gara teriak-teriak macam-macam atau kemudian semangat membara tapi tidak dibarengi dengan ilmu? Bukan itu, subhanallah. Lihat bagaimana, lihat Imam Malik mengatakan tidak akan menjadi baik urusan umat ini kecuali umat ini mengikuti yang telah menjadikan baik urusan pertama umat ini, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dari akidah mereka, dari ibadah mereka, dari dakwah mereka, muamalah mereka dan lain sebagainya. Baru Allah Azza wa Jalla akan berikan kemuliaan bagi kita Kan semua. tadi dikatakan satu, Sat. Pasti jelas Anda pribadi mau dong jadi satu ini, Sat. Nah, untuk menjadi mau satu ini, paling nggak kan Anda perlu tahu agar tidak keluar dari satu ini, pemahamannya saat ini terjadi itu apa sih, Sat, yang tidak sesuai dengan pemahaman sahabat. Karena kelompok lain pun juga mengatakan asal-asal dari perkataan sahabat juga, Sat. Jadi hal apa, Sat, yang di luar pemahaman sahabat itu, Sat? Supaya kita benar-benar, wah, ternyata kita tuh lagi berada dalam satu pemahaman sahabat yang benar ini ya. Konteksnya itu apa, Sat? Hal Konteksnya yang krusial yang kita tahu selain dengan kasus ini tuh kita berarti nggak ini gitu, Sat. nggak termasuk itu. Nggak termasuk dalam satu itu, Sat. Nah, konteksnya yang pertama jelas kita harus belajar ya. Yang pertama jelas kita harus belajar. Seseorang ketika belajar dia akan tahu tuh maksudnya mana yang hak, mana yang batil. Terutama ketika dia tahu kebenaran, maka dia akan tahu mana yang hak, mana yang batil, kan gitu. Itu yang pertama jelas. Jangan pernah putus untuk belajar. Yang kedua, ikhlaskan niat kita. Ikhlaskan niat kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini janji Allah lah. Walladzina jahadu fina. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, jahadu panjang, bukan jahadu, jahadu panjang. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami pasti akan berikan jalan-jalan kami kepada mereka. Ini yang kedua nih. Setelah seorang belajar terus, Benar-benar jujur niatnya pengen cari kebenaran gitu. ini yang kedua, sahih. Bukan cari pembenaran, bedakan nih, Bang. Tapi ingin cari kebenaran. Ya Allah, saya ingin cari kebenaran. Saya ingin jadi yang satu tuh. Al-jamaah. Yang kata Nabi SAW, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Rasulullah mengatakan, betul ya? Riwayatnya mengatakan al-jamaah. Berada di atas jamaah, kan gitu. Iya. Siapa? Yaitu mengikuti tadi. Apa yang aku dan para sahabatku berada di atas. Mengikuti pemahaman diriku, kata Nabi SAW, dan pemahaman para sahabat. Kan gitu. Orang yang belajar ilmu dengan jujur, niatnya benar-benar jujur. Saya ingin tunjukin saya kebenaran ya Allah. Contohnya Salman Al-Farisi, betul ya? Iya, betul. Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Lanahdiyannahum, lamu taukid, nun taukid. Bayangkan. Pasti kami akan berikan jalan-jalan kami kepadanya. Orang yang jujur niatnya ingin cari kebenaran, bukan pembenaran, kebenaran. Maka Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan kebenaran kepadanya. Dengan syarat niatnya benar-benar jujur. Dengan syarat benar-benar dia ingin membuka hatinya. Dia ingin membuka pikirannya nih. Mana sih yang benar sih? Al-Quran dan As-Sunnah. Tayyib. Al-Quran dan As-Sunnah saja, ntar dulu belum cukup. Al-Quran dan As-Sunnah, Khawarij mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah. Betul ya? Khawarij bayangkan mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi Khawarij tidak kembali kepada pemahaman sahabat. Ali bin Abi Thalib lah bayangkan di depan matanya. Wahai Ali, berhukumlah dengan hukum Allah. Ali, yang kata Nabi SAW, Ali fil jannah. Menantu Nabi dan langsung dari lisan Nabi SAW, Ali di dalam surga. Ibnu Muljam, betul ya? Abdurrahman bin Muljam itu kan yang bunuh Ali. Kalau anda tahu kisahnya ketika mau dipenggal itu. Abdurrahman bin Muljam itu sebelum dipenggal itu dipotong satu persatu tuh. Tangannya, kakinya, sebagainya. Tapi lisannya selalu zikir.
Bayangin. Yo. Dipotong tangannya zikir terus, dipotong kakinya zikir terus, dipotong ini tuh zikir. Tapi ketika mau dipotong lisannya nangis dia. Ya Allah. Kenapa? Takut nggak bisa zikir sama Allah. Takut nggak bisa zikir sama Allah. Tapi bunuh Ali. Iya. Kalau kita mungkin di saat zaman ini ngeliat kayak gitu, jangan ini yang bener nih. Nah, Soleh betul banget dong. Alim banget nih. Kalau kita tidak berani mengatakan Ibnu Muljam ini jelas sesat. Kenapa? Kalau kita tidak berani mengatakan Ibnu Muljam ini sesat, berarti Ali bin Abi Thalib yang sesat. Iya. Karena udah dia yang bunuh. kontradiksi banget, iya. Kontradiksi banget, betul ya. Kalau kita pakai perasaan nih, ya Allah orang zikir nih, dipotong tangan zikir, dipotong kaki zikir, dipotong ini zikir, sampai dipotong lisan, nangis baru dia. Saya nggak bisa zikir lagi sama Allah. Dan inilah ciri khawarij kata para ulama. Hal yang kecil luar biasa digembor-gemborkan, segala hal yang besar numpahin darah kaum muslimin luar biasa loh. Dianggap kecil, bahkan itu dianggap syahid bagi mereka, kan gitu. Auzubillah min dzalik. Kenapa? Karena mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat. Kalau kita baca sirah, bagaimana Ali bin Abi Thalib mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengutus Abdullah bin Abbas untuk datang ke sarangnya Khawarij. Datang ke sarangnya Khawarij untuk debat mereka. Yang debat ini siapa? Orang alim nih, Ibnu Abbas, betul ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan panjang perdebatan nih. Kalau kita baca perdebatan itu, kita akan lihat Ibnu Abbas itu pintarnya luar biasa tuh, jangan tanya udah, luar biasa. Sehingga ribuan dari mereka banyak yang taubat. Tapi masih ada beberapa ribu, 1 atau 2 ribu saya lupa, yang mereka tetap apa? Tetap menolak macam-macam, bahkan selalu membunuh, memberikan teror kepada kaum muslimin. Itu yang diperangi Ali bin Abi Thalib di perang Nahrawan. Di perang Nahrawan. Perhatikan, syahid bahasan saya apalah? Khawarij itu memakai Al-Quran dan Sunnah nggak? Iya, Ustaz. Pemahaman kan pemahaman siapa? Mereka sendiri. Pemahaman mereka sendiri, betul ya? Tidak mengikuti pemahaman sahabat. Kalau mereka mengikuti pemahaman sahabat, Satu kelompok udah. satu kelompok pasti dengan Ali bin Abi Thalib. Satu generasi, Ustaz. Satu generasi, jelas. Satu kelompok dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi mereka nggak mau pakai pemahaman. Ini mau pakai kepalanya aja, kan gitu. Ketika mereka menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang turunkan Allah, maka mereka kafir. Ali kafir, Muawiyah kafir, Ammar bin As kafir, Abu Musa al-Asy'ari kafir semua. Mungkin nggak mereka merasa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ustaz. Jadi pemahaman mereka ini pemahaman sahabat gitu, Ustaz. Khawarij nggak ada sahabat Nabi kan. Khawarij gimana sahabat Nabi? Khawarij itu kan datang setelahnya. Bukan di generasi saat Nabi masih hidup ya, Ustaz? Iya kalau tabiin betul. Tapi kalau sahabat itu kan bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi kan gitu. Mereka ketemu dengan sahabat, tapi tidak bertemu dengan Nabi. Oh, kan? nggak bertemu dengan Nabi. Maka lebih di zaman tabiin gitu. Oke, di zaman tabi'in. Kan gitu. Iya. Tapi bukan mengikuti pemahaman sahabat, bukan mengikuti pemahaman tabiin juga kan gitu. Iya. Karena pemahaman tabiin yang benar bukan kayak mereka. Jelas bukan seperti mereka. Ini di hadapan kita Ali bin Abi Thalib, Rasul mengatakan tadi apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Jelas. Khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Siapa di antara yang jadi khalifah? Ali bin Abi Thalib dong. Betul ya? Jelas, subhanallah. Perhatikan baik-baik. Ini pentingnya seseorang memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Dengan pemahaman salaful ummah. Jangan lihat individu, perhatikan. Jangan individu. Banyak orang katakan, itu juga banyak yang berantem, Ustaz, banyak yang pecah, Ustaz, dan sebagainya. Tayyib, seorang muslim, saya mau tanya, muslimin. Yang banyak negeri kita nih, yang banyak korupsi, yang banyak nyolong, yang banyak ini, muslim atau bukan? Banyak muslim, Ustaz. Muslim dong, banyak dong, sahih. Yang salah Islamnya atau musliminnya? Oknum dari orang Oknum muslimin dong, betul. Islamnya nggak salah dong. Enggak dong. Al-Islam ya'lu alai, kan gitu. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggiannya. Sama seperti ini manhaj. Metode untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan sesuai pemahaman sahabat, dengan sesuai pemahaman para ulama salaf terdahulu. Jangan dilihat personnya. Oke. Faham? Jangan lihat setiap personnya itu oknum, ada yang seperti itu ya pasti ada. Sama tadi anak contohkan tadi, yang korupsi, yang maling, yang kemudian bunuh orang, yang zina, yang ini, ternyata banyak dari kaum muslimin yang melakukan itu gitu. Apakah agama Islamnya yang salah? Kan tidak. Sama seperti ini. Sama, apakah kemudian manhaj yang salah, pemahaman yang salah? Pemahamannya benar. Tapi berapa banyak orang yang berpemahaman, memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, penyakit hatinya banyak, sahih? Kan gitu. Lisannya nggak bisa dia jaga, bermuamalah ternyata nggak jujur atau alias khianat, kan gitu. Apa kemudian manhaj yang salah? Apa kemudian pemahaman yang salah? Enggak. Personnya betul ya. Oknum dari itunya kan yang salah. Bedakan nih, pemahaman dengan orang itu beda, subhanallah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sampai mengatakan apa? Masalah Islam dengan muslim nih. Tidak pantas kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Islam disandingkan dengan kaum muslimin zaman sekarang. Ini zaman beliau nih, kawan.
Oke. Dan beliau meninggal tahun 99. Tidak pantas Islam disandingkan dengan kaum muslimin zaman sekarang. Kenapa? Karena kaum muslimin zaman sekarang ini sudah tidak menerapkan dari Al-Quran dan juga As-Sunnah kecuali hanya sedikit dari mereka. Jadi maksudnya nggak bisa dibandingkan karena Islam ini terlalu tinggi, luar biasa. Apa yang diajarkan Islam nggak mungkin ada yang buruk tuh, nggak mustahil, nggak mungkin. Karena ini agama Allah, jelas. Allah Azza wa Jalla yang punya agama ini, nggak mungkin mengajarkan keburukan. Pasti di dalamnya penuh dengan kebaikan. Kemudian Syekh mengatakan hal nastaghni bil Qur'an anil hadis. Apakah kita mencukupkan diri dari Al-Qur'an dan tidak memakai al-hadis? Maka jelas apa? La nastaghni bil Qur'an anil hadis. Kita tidak mencukupkan diri dari Al-Qur'an tanpa hadis, enggak bisa. Banyak orang-orang yang ini ingkar sunnah, gitu ya. Apa kalau bahasa sekarang saya tanya? Banyak yang ngomong Ustaz, yang diikutin itu Al-Quran bukan hadis. Iya betul. Banyak yang ngomong kayak gitu Ustaz. Kan kalau dulu namanya ingkar sunnah, betul. Okay. Kalau sekarang namanya terkenal apa? Qur'aniyun, ya betul ya. Qur'aniyus wala apa enggak tahu. Tayyib, antum mau sholat pakai gimana caranya? Antum mau sholat ruku, sujud, bacaannya dan sebagainya, gimana caranya? Antum mau puasa Ramadan, antum mau zakat, antum mau tata cara haji umroh, gimana caranya? Gimana caranya? Subhanallah. Mau pakai Quran doang dari A sampai Z, gimana subhanallah? Karena hadis itu banyak yang dhaif, banyak yang ini dan sebagainya. Antum belajar ilmu hadis, kan gitu. Kalau antum tahu bagaimana ketatnya dan ketilnya para ulama hadis, itu luar biasa tuh. Luar biasa. Orangnya yang mengatakan enggak pakai hadis. Banyak yang ini macam-macam, anak pakai Quran ngomong seperti ini. Orang ini wallahi ana yakin tidak tahu tentang ilmu hadis. Ana bisa yakinkan orang ini enggak paham masalah ilmu hadis dengan jelas ya. Dengan benar, dengan detail gitu. Kalau mereka tahu bagaimana ilmu hadis dan para ulama hadis saking ketatnya itu, Allahu Akbar, luar biasa. Sebagian ulama hadis ada yang mutasyaddid namanya. Mutasyaddid itu kencang. Kalau seorang rawi enggak pakai peci nih, enggak diterima hadisnya. Ada yang sampai seperti itu. Saking menjaga muruah ilmu ya. Saking menjaga muruah ilmu, sahih. Masya Allah. Kalau seorang rawi pernah minum berdiri dalam hidupnya 1 kali, bisa turun derajat hadisnya. Apalagi seorang rawi sering berdusta ketika bercanda. Padahal kalau belajar macam-macam benar, tapi kalau bercanda sering berdusta. Ya ini nggak bakal diterima sudah hadisnya. Anda pernah dengar kisah Imam Bukhari ketika lagi mau meneliti satu perawi hadis, sahih. Dia membohongi hewan ya Ustaz ya? Betul, sahih. Gimana Ustaz cerita lengkapnya? Agak lupa. Iya, Imam Bukhari kan beliau ngambil hadis itu dari banyak orang. Di antara beliau menemukan ada yang tabaqatnya lebih tinggi. Si fulan dapat hadis lebih tinggi lagi kan derajatnya. Sanadnya lebih tinggi. Imam Bukhari datang ke tempat itu jauh luar biasa nih. Tempatnya bukan kayak kita naik motor Duran Sawit ke Cipinang. Enggak, jauh luar biasa, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan bahkan. Sampai sana Imam Bukhari itu niati itu. Dan ini banyak para ulama hadis yang seperti ini. Dilihatin dulu bagaimana ilmunya, bagaimana dia ngajarnya, bagaimana sholatnya. Dan lama itu ngeliatinnya Ustaz? Lama, subhanallah. Ini hebatnya orang terdahulu ketika ingin berguru kepada orang, dia liatin dulu bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya dan sebagainya. Ternyata satu hari guru ini ngambil sorban warna hijau. Iya. Untuk nginiin kambing. Biar kan hijau kalau kambing liatin rumput, betul ya? Nginin kambing dia, bukan kambing orang, bukan nyolong, enggak, kambing dia. Tapi kemudian ini sampai kambingnya datang, kemudian dipegang kambingnya. Kata Imam Bukhari apa? Enggak pantas aku ngambil ilmu dengan dia nih. Ajib, ketat banget Ustaz. Kambing aja dibohongin apalagi hadis. Iya. Padahal mungkin itu masalah sepele luar biasa zaman kita sih. Wah, kalau kita jadi rawi semua matruk, semua hadis kita tinggalin semua jelas insyaallah. Betul ya? Maka orang-orang yang membawa hadis, perawi hadis itu deh, itu orang-orang yang enggak sembarangan sudah. Kalau antum baca bagaimana perawi hadis itu jelas luar biasa. Lagi diintai itu Ustaz ya. Kitab Tahdzibut Tahdzib, kitab Usudul Ghabah, bagaimana perawi itu wah luar biasa subhanallah. Dari orang itu hidup sampai orang itu meninggal ada banyak kan. Itu gimana para ulama dulu ketika mau ngambil ilmu dari seorang guru segitu ketatnya Ustaz ya? Berarti menganggap ilmu agama tuh segitu agung untuk nggak sembarang ambil ilmu dari seorang guru itu. Sama seperti kita ingin nuntut ilmu dunia kan gitu. Iya. Pasti kan kita ingin nuntut ilmu dunia kepada yang paling pakar dong. Betul dong. Yang jagonya lah. Yang gitu. Paling jago kan gitu, yang paling the best dan sebagainya. Sama seperti itu ilmu agama. Lihat dulu, ini masalah ilmu agama lagi. Ilmu dunia masih kalau bisa salah, bisa yang lain. Ilmu agama kalau salah surga neraka nih nggak sembarangan, betul ya. Mati masuk nggak bisa keluar lagi tuh, subhanallah. Nah, ini penting ya tentang masalah pemahaman ya kawan. Di antara dalilnya adalah Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nahl ayat ke-44, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim
Dan kami telah turunkan kepadamu az-zikr. Itu az-zikr adalah Al-Qur'anul Karim. Sebagian dikatakan oleh Imam Ibn Katsir dan juga para ulama tafsir yang lainnya. Untuk apa Allah Azza wa Jalla turunkan az-zikr atau Al-Quran? Untuk menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Kemudian Nabi SAW bersabda, ini penting nih, perhatikan hadis ini baik-baik nih. Ala wa inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya. Apa yang semisal dengannya maksudnya? Hadis. Al-hadis, jelas. As-sunnah, sebuah hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga para ulama lainnya. Lihat, aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya. Maksudnya apa? Al-hadis. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr, itu Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Sahih? Betul? Para ulama di antara menafsirkan ayat ini, sebagian ulama mengatakan, ketika Allah mengatakan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya, bukan hanya Al-Quran yang dijaga oleh Allah, tapi juga Al-Hadis, As-Sunnah. Dari hadis ini, sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, diberikan Al-Quran dan juga apa? Yang semisal dengannya. Berarti dua-duanya pasti Allah jaga sampai hari kiamat. Ini menunjukkan apa? Al-Quran dan As-Sunnah tersebut adalah berkewajiban bagi kita untuk selalu apa? Memegang Al-Quran dan juga As-Sunnah tersebut. Pertanyaan selanjutnya, hal nuqaddimu qawlan ala qawlillah wa rasulih. Apakah kita boleh mendahulukan suatu ucapan di atas ucapan Allah dan Rasulnya? Ini sering ini, subhanallah. Dan nanti penulis membawakan satu riwayat Ibnu Abbas luar biasa nih. Maka jawabannya jelas, la nuqaddimu qawlan ala qawlillah wa rasulih. Jelas kita tidak boleh mendahulukan satu ucapan di atas perkataan Allah dan juga Rasulnya. Firman Allah dan Rasul, firman Allah dan juga sabda Nabi SAW itu pasti yang paling benar, kan gitu. Pasti kebenaran. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Azza wa Jalla, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Lihat, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan A, kita katakan B. Rasul mengatakan B, kita katakan C. Enggak boleh. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya dalam menetapkan satu hukum perkara dalam masalah agama dan sebagainya, kan gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Sang Khalik. Makanya kalau ada perintah orang tua, misal orang tua menyuruh kita berbuat syirik, nggak boleh lah sama wala ta'ah. Nggak boleh taat, nggak boleh dengar, kan gitu. Karena jelas Allah dan Rasulnya itu ketaatannya sifatnya mutlak. Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Lihat, Allah mengulang kata-kata ati'u di Rasul tapi tidak mengulang kata-kata ati'u di ulil amr. Kenapa? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya ini sifatnya mutlak. Mutlak, gak ada cerita tawar-menawar, tuh gak mungkin. Selama Al-Quran dan juga hadis sunnah yang sahih, kan gitu, maka mutlak. Berbeda dengan ulil amri. Ulil amri di sini tafsirannya bisa waliul amr, pemerintah, umara, bisa ulama, kan gitu. Dan ini kata para ulama bukan hanya kepada dua ini, kepada seluruh manusia. Ulama, umara, orang tua, siapapun itu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Sang Khalik, kan gitu. Ulama menyuruh kita enggak boleh salat, enggak boleh taat. Gimana ceritanya? Orang tua menyuruh kita berbuat syirik, enggak boleh taat, jelas, kan gitu. Nah, perhatikan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan nih, lihat, akhsha an tunazzala 'alaikum hijaratun minas sama'. Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar Umar. Ibnu Abbas mengatakan apa? Aku khawatir. Aku takut hampir saja batu dari langit itu menghujani kalian semua. Aku takut kalian ditimpa hujan batu, kata Ibnu Abbas. Kenapa? Ini sebabnya nih. Aku lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mengatakan kepada kalian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Hadis yang sahih. Aku mengatakan kepada kalian, ini dalilnya loh, maksudnya. Ini dalilnya nih. Ini sabda Nabi nih, jelas nih. Kemudian kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar mengatakan ini. Abu Bakar dan Umar.
Bukan si fulan, bukan si fulanah, bukan Alan, bukan siapa. Abu Bakar dan Umar. Tingkat sahabat yang iman tertinggi, Ustaz. Tingkat sahabat. Yang dua orang sahabat ini luar biasa. Abu Bakar kata para ulama apa? Manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Umar manusia terbaik setelah Nabi dan Rasul. Abu Bakar, Umar, kan gitu. Tapi Ibnu Abbas mengatakan apa? Ini luar biasa dalil nih. Luar biasa dalil. Aku mengatakan kepada kalian, qala Rasulullah, kalian mengatakan perkataan Abu Bakar dan Umar. Apalagi selain Abu Bakar dan Umar, sahih. Iya, betul. Kalau sudah ada dalil, jelas subhanallah. Nggak bisa akal dan lain sebagainya itu batal semua tuh ikhwan. Ketika sudah ada apa? Ketika sudah ada dalil. Ini disebutkan para ulama tentang masalah itu. Kemudian, madza naf'alu idza ikhtalafna? Apa yang kita lakukan ketika kita berselisih? Na'udu ila al-kitabi wa sunnati sahihah, maka kita jelas kembali kepada Al-Qur'an dan juga as-sunnah yang sahihah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Jika kalian berbeda pendapat, jika kalian berselisih tentang satu perkara nih, maka kembalikan kepada siapa? Al-Qur'an, kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Qur'an dan juga as-sunnah, al-hadis. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi hadis yang tadi, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Berpeganglah kepada sunnahku, berarti ini kewajiban, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sunnahnya khulafa ar-rasyidin yang lurus yang mendapatkan petunjuk itu kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir membawakan satu kaidah luar biasa nih. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Antum ingatin dalam hati kepala kita nih semua. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya perkara itu baik, maka pasti para sahabat sudah mendahului kita untuk melakukannya. Anjir. Dan masalah agama ya, perhatikan, bukan masalah dunia nih. Jadi nggak ada nyambung sama TV, pesawat, motor, mobil, speaker masjid, nggak ada, itu dunia. Masalah agama, perhatikan, masalah agama nih. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya perkara itu baik, benar kan gitu ya, maka pasti para sahabat sudah mendahului kita untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena orang yang paling bersemangat untuk mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ajaran Allah dan Rasulnya jelas para sahabat. Khairun nas, Rasul katakan. Manusia terbaik. Allahu Akbar. Dan ini mengatakan Ibnu Katsir ya, Sat ya. Jelas. Yang dijadikan rujukan ulama dari semua kelompok pun juga mengambil Ibnu Katsir, sahih, subhanallah, betul, sahih. Kemudian dua lagi. Kaifa nuhibbullah wa rasuluh? Bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya? Nuhibbuhuma bi ta'atihima. Kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan mentaati keduanya. Itu mentaati Allah dan juga Rasulnya. Kemudian wattiba'u awamirihima, dan juga mengikuti dari keduanya tersebut, mengikuti Allah dan juga Rasul, mengikuti Al-Quran juga As-Sunnah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran. Nah, perhatikan, ini surah Ali Imran luar biasa nih. Surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku di situ siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Jika kalian, katakan ya Muhammad kepada mereka nih, Allah Azza wa Jalla menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada mereka, qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan gitu. Bukan ikuti kebanyakan orang, bukan ikuti adat istiadat, bukan ikuti nenek moyang, bukan ikuti syekh, kiai, ustadz atau siapapun, bukan ikuti siapa lagi, si fulan dan sebagainya, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan nih. Imam Ibnu Katsir juga mengatakan nih, kullu tariqin masdud illa min tariqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap jalan untuk menuju ke surga Allah itu semuanya tertutup kecuali dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan hadis ini. Hadhil ayah ayatul ikhtibar, kata beliau. Ayat ini ayat ujian nih bagi orang-orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah. Dia ngikutin Rasul enggak? Ujiannya itu tuh, kalau ternyata dia tidak mengikuti Rasulullah SAW, berarti dusta cintanya, gombal, palsu. Orang bisa ngeklaim aja asal ngomong cinta sama Allah ya. Betul. Yang paling penting kan bukan apa? Bukan mencintai, tapi dicintai. Iya.
Ketika seseorang sudah mengikuti Allah dan Rasulnya, gitu mengikuti Rasul dalam ayat ini, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Azza wa Jalla akan mencintai mereka dan Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia di jagat raya ini. Dan yang terakhir, hal natrukul amal wa nattakilu 'alal qadar. Ini membahas masalah takdir, ya kawan. Apakah kita tidak beramal dan hanya bersadarkan pada takdir? Nggak boleh, Ustaz. Nah, nggak boleh. Allah katakan pada Oh, ya Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. La natrukul amal. Maka kita tidak boleh meninggalkan apa? Meninggalkan amalan. Allah Azza wa Jalla berfirman surah Al-Lail ayat ke-5 sampai ke-7. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Perhatikan nih. Adapun siapa saja yang a'ta wattaqa, kata Allah. A'ta itu apa? Memberi. hartanya di jalan Allah. Nah, memberi. Contohnya ini, memberikan hartanya di jalan Allah. Itu amal bukan? Pasti, Ustaz. Sedekah, betul ya? Sedekah. Jalan Allah Azza wa Jalla, sedekah dan sebagainya. Wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Amal tidak? Iya. Amal. Apa kata Allah? Wasaddaqa bil husna, membenarkan pahala yang terbaik, itu membenarkan surga. Iman berarti yang bicara, sahih? Iya. Iman dan amal sini. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami, kata Allah Azza wa Jalla, akan mudahkan dirinya menuju kepada kebaikan. Kan gitu. Maka kami, niscaya dia akan disiapkan apa? Disiapkan baginya jalan yang mudah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Beramalah kalian karena setiap orang dari diri kalian telah dimudahkan kepada jalan yang telah ditujuan penciptaannya. Ini hadis ini adalah, dan ini terakhir, hadis ini ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, apakah semua sudah ditakdirkan nih? Yang masuk surga, yang masuk neraka dan sebagainya. Rasulullah mengatakan, na'am, sahih. Semua sudah ditakdirkan. Siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka dan sebagainya. Kalau gitu ngapain kita beramal? Oke. Sahih dong? Sama seperti ini dong? Kalau gitu ngapain kita beramal, Rasulullah? Kalau kita sudah ditakdirkan saya di surga, saya di neraka, kan gitu. Mau ngapain kita beramal begitu? Apa kata Nabi? Apa capek-capek? Rasul mengatakan, i'malu, lihat fi'il amr. Kalimat perintah. Rasul tidak mengatakan tafakkaru, berfikirlah kalian. Maksudnya berfikir nasib kalian di surga. Enggak. Rasul yang perintahkan apa? Berusaha. Beramal, lihat, berusaha, sahih. Beramallah kalian. Berusahalah kalian. Ini kaidah umum nih. Karena kita tidak tahu nasib kita seperti apa di sana, betul dong? Kita nggak tahu dong kita masuk surga atau masuk neraka, kita nggak tahu. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita, begitu juga Allah jelas tadi dalam surah Al-Lail kan, memerintahkan kita untuk beramal saleh, berbuat kebaikan. Maka kembali ke kaidah ini, nggak usah mikirin nasib kita, kan gitu. Karena Allah Azza wa Jalla nggak mungkin zalimin hambanya sedikit pun kok. Allah Azza wa Jalla nggak mungkin menzalimi hambanya sedikit pun. Garis bawah ini kata-kata saya ini. Allah tidak mungkin pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Dan Allah Azza wa Jalla tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Kita yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Subhanallah. Maka perhatikan, ketika orang menolak takdir dan lain sebagainya, itu ngapain kita beramal dan sebagainya? Allah dan Rasulnya merintahkan saya untuk beramal soleh. Saya nggak tahu nasib saya di sana, tapi Allah dan Rasulnya memerintahkan saya ini, dan Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan terbaik bagi diri saya. Allah nggak mungkin zalim bagi hambanya. Selesai. Karena banyak orang seperti itu, ngapain kalau sudah takdir neraka, surga, Pak Ustaz, dan sebagainya. Tayyib, antum tahu kan nasib antum di surga atau neraka? Nggak tahu, Pak Ustaz. Ya udah, kembali ke ayat hadis ini, selesai kan? Kan gitu. Karena antum tidak tahu nasib antum. Kecuali antum tahu nih, fulan ternyata di neraka, fulan ternyata di surga. Kan nggak mungkin tahu. Yang tahu ilmu gaib hanya Allah Azza wa Jalla. Yang tahu takdir hanya Allah Azza wa Jalla. Bayangkan. Bahkan Rasul tidak tahu, malaikat tidak tahu, dan sebagainya. Kecuali sedikit ilmu gaib yang Allah bukakan kepada Rasul yang Allah cintai, kan gitu. Tapi tentang masalah ini, surga neraka, itu hak Allah Azza wa Jalla. Dan ingat, Allah Azza wa Jalla berbuat dengan segala keadilannya, rahmatnya, dan juga hikmahnya. Ketika Allah Azza wa Jalla menentukan sesuatu, maka pasti Allah Azza wa Jalla sudah paling terbaik di situ, dengan penuh hikmahnya, penuh rahmatnya, penuh keadilannya. Maka kewajiban kita beramal saleh, jangan mikirkan takdir kita, nasib kita. Jangan, beramal saleh, beriman, beramal saleh, husnudzan, berbaik sangka sama Allah, berdoa kepada Allah agar Allah berikan surga, selesai urusan, hasil urusan Allah. Jadi bedakan dua hal nih, kawan.
kewajiban kita makhluk sama bukan kewajiban Allah sebenarnya, namanya takarruman wa tafaddulan. Allah akan berikan apa? Kemuliaan dan juga keutamaan kalau kita sebagai hambanya menjalankan kewajiban. Oke. Contoh, dalam hadis dikatakan kan ketika seseorang mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, maka Allah tidak mungkin mengazabnya. Kan gitu. Kewajiban kita berarti mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Maka Allah akan beri balasan kepada diri kita apa itu? Allah tidak mungkin mengazab kita. Kan gitu. Iya. Nah, sama seperti ini. Ketika seseorang nih, Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan-kemudahan dirinya untuk beribadah dan lain sebagainya, maka yakinlah Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan-kemudahan dirinya untuk ke jalan surga Allah Azza wa Jalla. Allah a'lam bishawab. Beramal buat mendatangin rahmat Allah ya Ustaz. Nah, kita beramal jelas, beramal saleh jelas untuk mendatangkan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, dengan rahmat dan karunia Allah tersebutlah kita akan bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Insyaallah. Nah, ini durasi kita udah panjang banget Ustaz, Masya Allah Ustaz ya. Karena bahasannya emang cukup padat, tapi harus dipelajari ya Ustaz ya, Masya Allah. Ini kan emang durasi udah mau habis. Kita langsung masuk aja ke segmen berikutnya, itu tanya jawab. Fadol nih, yang mau bertanya seputar tema bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau Clubhouse nanti bisa raise hand langsung. Tapi kita utamain dulu yang di Instagram dulu ya Ustaz. Nah, boleh nih langsung tanya-tanya nih ya, tulis ya. Gitu. Ustaz, dari tadi Anda kan ngeliat layar Ustaz. Di Zoom bagian antum pakai baju apa sih Ustaz? Oh iya, Masya Allah. Soalnya ada list orange coklat-coklat. Tulisan M-nya Masya Ini buat Allah. yang lihat Instagram aja yang tahu ya. Kalau di Clubhouse mungkin nggak tahu, cuma dengar suara doang. Ini dari Gamis Maktab ya Ustaz ya? Pakai maktab, pakai kho apa pakai? Masya Allah, ini juga Mickey Hat yang Anda pakai nih. Oh Dan iya maktab sama juga. betul Masya Allah. Jazakumullah khair kepada Maktab nih. Jazakumullah khair, Masya Allah, barakallahu Support fikum. Jakarta Mengaji, teman-teman juga mungkin bisa juga mau jadi sponsor di kajian Jakarta. Maktab min syar'i min style. Aja. Dan alhamdulillah Ustaz, ada kabar gembira nih bagi teman-teman yang selama ini ingin beli atau jual logam mulia antam. Ini hal enak banget untuk ditabung Ustaz, dibanding nabungnya uang, mungkin inflasi nanti ada bisa kenaikan segala macam. Emas ini Ustaz ya, keutamaan dulu para orang terdahulu untuk nabung emas ada nggak sih Ustaz? Utamanya Allah alam, Nggak ada, Ustaz, ya? utama enggak. Tapi ini mereka pakai dinar. Dinar ya. Dinar dirham. Nah ini untuk teman-teman pokoknya yang pengen beli emas atau jual LM antamnya itu, ini di Jakarta ada, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Jogja udah bisa merasakan solusi dan manfaat muamalah emas sesuai syariat Islam bersama HF Gold Puzzle. Biasanya kan kalau emas itu kalau yang di tempat resminya Ustaz, sekarang ini harus pesan online dulu Ustaz, dari website, di PO dulu, bayar dulu, mungkin 7 hari kemudian baru datang ambil emasnya. Itu nggak sesuai syariat Ustaz ya kalau nggak salah. Sahih, betul. Nah dengan HF Gold ini Ustaz, si kurirnya ini datang langsung ketemu dengan kita, bayar cash bisa atau transfer gitu Ustaz. Jadi kita dulu ketemu sama si penjualnya dengan satu majelis gitu Ustaz. Masya Allah. Jadi Dia dan Masya Allah, biadin, tangan dengan iya, dan tangan biadin, berarti. Masya Allah. Jadi kita beli emas sesuai dengan Tunai. syariat Islam, nggak melanggar syariat Islam ya. Ya, karena emas itu kan diantara komoditi riba yang Iya. nggak boleh sembarangan seseorang. Masya Allah. Berarti ini solusi banget buat teman-teman yang mau punya emas atau mau jual emasnya itu. Oke, langsung kita ke sesi tanya jawab. Silakan Akmin. Antum sering beli juga berarti ya? Langganan Ana Sat. Ana dari Masih itu. banyak juga berarti antum. Dikit Sat. Mas Rezi Sat. Lebih banyak diri berarti. Banyak Derry dong. Oh Masya Allah. Derry, Masya Allah dunianya Sat, dibuka banget. Allahu Akbar, Masya Allah. Dia Mabarik. hadir hari ini Sat. Baik, Akmin. Pertanyaan yang mana kita harus pantau? Sesuai tema Kita dulu. utamakan sesuatu tema ya pastinya ya. Ini dari Dian Tolet. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ketika surga dan neraka sudah ditakdirkan setiap manusia, apakah beramal soleh, sholat, dan lain-lain akan mengubah takdir yang sudah ditentukan dalam hal kebaikan dunia dan akhirat? Naam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaruddul qadar illa ad-du'a. Fi riwayah tidak tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa, kan gitu. Innal qadar taruddu bid-du'a. Sesungguhnya takdir itu bisa dirubah dengan doa. Para ulama menjelaskan ketika menjelaskan hadis ini al-qadar qadaran. Takdir itu ada dua. Takdir yang ada di tangan malaikat dan takdir yang di kitab Lauhul Mahfuz. Takdir yang ada di tangan malaikat yang dalam hadis itu kan ketika janin berusia 4 bulan kemudian ditulislah amalnya, kemudian umurnya,
syaqiyun au sa'idun, bahagia atau sengsara dan lain sebagainya kan gitu. Kemudian takdir yang di Lauhul Mahfuz ada dua. Ketika seseorang misal ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla umur 50 tahun nih. Kemudian tiba-tiba di dunia disering doa sama Allah. Ya Allah, berikan aku panjang umur di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Doa dan juga bahkan silaturahim, berbuat baik yang lain sebagainya kan gitu. Sehingga Allah ubah dari 50 tahun jadi 60 tahun. Iya. Berarti itu berubah ya? Iya. Berubah. Yang di tangan malaikat. Dari pertama orang ini ditakdirkan oleh Allah 50 tahun. Kemudian orang ini berdoa minta panjang umur. Orang ini berbuat kebaikan, silaturahim dan lain sebagainya. Sehingga berubah jadi 60 tahun, itu semua tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Intinya nggak keluar dari tulisan Allah ya. Intinya semua tidak keluar dari tulisan Allah. Intinya semua tidak keluar dari takdir yang sudah Allah tetapkan di kitab Lauhul Mahfuz kan gitu. Nah, kalau tadi tuh pertanyaannya kembali ke tadi tentang masalah apa? Beramal soleh dan lain sebagainya. Kemudian apa tadi? Jika udah ditakdirkan neraka dan surga, ya dengan beramal soleh dari sholat ini akan mengubah takdir. Naam, sahih. Yang saya katakan tadi, karena kita tidak tahu, betul dong? Yang pertama nih, karena kita tidak tahu nasib kita di surga atau neraka, kita nggak pernah tahu dan kita tidak akan pernah tahu sampai kita mati kan gitu. Maka kewajiban kita kembali ke kaidah tadi yang Allah dan Rasulnya sebutkan. Di antara Rasul lebih jelas tadi, i'malu fakullu muyassar lima khuliqa lahu, beramallah kalian. Selesai. Yang Rasul perintahkan, yang Allah perintahkan adalah beramal saleh. Setiap dari kalian telah dimudahkan dari apa yang diciptakan untuk kalian kan gitu. Orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan untuk ke surga, Allah berikan kemudahan untuk menuju ke surga, di antara dengan amal saleh dan lain sebagainya dong. Dan orang-orang yang ternyata dimudahkan untuk ke neraka, Allah Azza wa Jalla akan mudahkan dirinya untuk melakukan apa? Amal-amal penghuni neraka. Naudzubillah. Nah, berarti masalah tadi itu. Ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan, innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mungkin menyia-nyiakan usaha orang yang beriman. Ketika Allah Azza wa Jalla tidak mungkin menyia-nyiakan usaha orang beriman, ada seseorang beramal saleh, mentauhidkan Allah, beramal saleh dan lain sebagainya, bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, selalu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya dan lain sebagainya. Allah nggak mungkin zalim bagi hambanya kok. Ketika orang itu mati dalam ketakwaan tersebut, mati dalam tauhid, Allah Azza wa Jalla pasti berikan surga kepada dirinya kan gitu. Dan kita harus yakin nih, perhatikan nih. Kita harus yakin tentang janji-janji Allah berupa surga, dan kita harus yakin ancaman-ancaman Allah berupa neraka. Maka kalau tadi tuh, bagaimana kalau ternyata udah takdirkan nggak ada cerita bagaimana? Kita tidak tahu. Betul ya? Yeah. Karena kita tidak tahu nasib kita di surga dan neraka, kita hanya disuruh diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya beramal saleh, dan Allah tidak mungkin pernah menzalimi hambanya. Ketika seorang hamba melakukan kebaikan, ya ingatlah janji-janji Allah itu pasti. Titik sudah. Insyaallah. Gimana Ustaz, masih mau jawab pertanyaan lagi di Instagram Ustaz? Apa lanjut ke Clubhouse dulu? Silakan Desna. Tulisan. Dari Riyani 89. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga dan melindungi Ustaz, tim dan kaum muslimin. Allahumma amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara mengetahui hadis yang benar? Jazakumullah khair. Bagaimana cara mengetahui hadis yang benar? Mungkin atau yang sahih. Hadis yang sahih Muslim. Yang pertama, ketika seseorang itu seorang ulama, seorang mujtahid ya, dia tahu ilmu-ilmu tentang ilmu hadis dan lain sebagainya, maka dia dibolehkan untuk mencari bagaimana derajat hadis ini dari rawi-rawi dan sebagainya. Itu jelas ada ilmu-ilmunya tersendiri tentang masalah itu kan gitu. Tapi kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang yang seperti itu jarang, betul dong? Iya. Maka gimana caranya? Maka caranya yang tidak lain tidak bukan adalah taklid. Taklid kepada siapa? Taklid kepada ulama yang memang kita thiqah kepadanya. Makanya taklid itu tidak semuanya tercela, ikhwan. Taklid yang tercela itu taklidul a'ma. Taklid buta tuh. Pokoknya kalau Imam Syafi'i yang ngomong udah pasti benar deh. Maksum gitu Ustaz ya. Ini enggak boleh, ikhwan. Imam Syafi'i bukan nabi, betul ya? Yeah. Pokoknya kalau Imam Ahmad yang ngomong udah deh jelas deh. Ini beda dengan bermadhab ya. Madhab hukumnya boleh, jaiz, tidak wajib ya. Boleh hukumnya, bukan wajib. Beda sama bermadhab. Itu lain cerita tentang masalah itu. Tapi maksudnya taklidul a'ma, taklid buta ini enggak boleh, mazmumah jelas. Tapi ada taklid yang dibolehkan. Contoh tadi, Anda enggak bisa nih mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis, gimana caranya dan lain sebagainya. Pokoknya Anda kalau hadis siqah sama Syekh Albani deh.
Syekh Al-Albani mengatakan ini insya Allah ana thiqah sama beliau karena keilmuan beliau yang luar biasa masalah hadis dan sebagainya. Ini boleh. Oke. Ini jelas apa? Ini jelas boleh. Dan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kitab-kitab buku-buku para ulama itu sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebanyak-banyaknya, tinggal kita mau atau tidak, betul ya? Tinggal nikmatin ya Ustaz. Tinggal nikmatin aja, itu buku. Belum tinggal kita ambil handphone kita, buka youfit.com cari, betul ya? Kalau kita nggak punya buku hadis dan sebagainya, tinggal buka youfit.com kan gitu ya? Buka youfit.com, kemudian gimana cari nih hadis ini gimana, saya tidak hukum ini gimana sebagai baca, dan luar biasa dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ikhwan. Dimudahkan. Dan ini pentingnya ketika seseorang mengambil guru dengan guru yang benar. Tadi berguru dengan seorang guru yang memakai Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang sahih. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Masih bisa jawab pertanyaan Ustaz? Dari Clubhouse? Silakan satu lagi terakhir. Mau interaksi langsung lewat audiens aja tuh. Ahmed. Ada yang Resen ya? Apa? ada yang mau nggak? Gimana? Ada yang mau nanya langsung ke Clubhouse? Langsung angkat tangan aja? Ada sih yang chat. Belum ada, langsung yang di chat aja ya, kita baca ya. Dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim Jakarta Mengaji senantiasa diberi keberkahan dan oleh Allah Azza wa Jalla. Nasihat apa yang paling efektif dalam mengajak keluarga terdekat untuk mengikuti Islam sesuai pemahaman salafus saleh ini? Karena ana ingin sekali keluarga besar ana menjauhi hal-hal yang tidak sesuai contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama ikhwan, kewajiban kita hanya mendakwahi. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Kita nggak bisa maksa orang untuk mengikuti kebenaran, kan gitu. Itu yang pertama tuh. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak kita lihat orang-orang yang hatinya itu terlalu lebih gitu. Ini bisa nih, Pengen maksa ini Ustaz. Ada kemudian ketika nggak bisa, sakit hati dan sebagainya, kecewa kan gitu ya. Perhatikan baik-baik. Hatta Rasulullah SAW saja tidak bisa menjadikan pamannya itu masuk Islam. Abu Thalib, betul ya? Iya. Bahkan paman yang lain lebih parah lagi, Abu Jahal, lebih kacau lagi. Na'udzubillah min dzalik, kan gitu ya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Agar masukkan dulu dalam hati kita bahwa dakwah ini bukan memaksa orang dan sebagainya, tidak, tapi hanya menyampaikan. Nah sekarang yang kedua, menyampaikannya dengan cara seperti apa? Nah, ini penting nih. Ini penting nih kawan. Seseorang ketika ingin berdakwah, dia harus pelajari dulu masalah dakwah, fikih dakwah seperti apa, kan gitu. Di antaranya dia harus berilmu sebelum dia berdakwah. Sebelum menyampaikan ini nih, misal satu bab atau apa masalah dia mau sampaikan nih, dia harus berilmu dengan ilmu yang rasih tentang itu tuh. Sehingga benar-benar dia tahu tuh, kalau ditanya orang ini seperti ini, kalau ditanya ini macam-macam, itu jelas lebih bagus. Itu jelas lebih. Tapi kalau nggak tahu, dia hanya saya tahu seperti ini, dalilnya seperti ini, ya silahkan kan gitu. Tapi pasti akan berbeda ketika dia tahu secara detail tentang satu masalah itu, kan gitu. Pasti beda dong. Ilmu yang pertama. Ketika dia sudah punya ilmu yang kedua, dia harus punya kelemah lembutan dan hikmah dalam berdakwah. Kelemah lembutan dan hikmah. Lihat Nabi SAW luar biasa, penuh dengan hikmah, penuh dengan kelemah lembutan ketika berdakwah, kan gitu. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? As-sabr, sabar. Ketika dia sudah dakwahkan dengan ilmu, dia sudah lemah lembut, dia sudah hikmah luar biasa, harus ada kesabaran. Karena yang namanya dakwah ini pasti ada yang pro, pasti ada yang kontra. Yang namanya dakwah ini pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak. Sekelas Rasul SAW saja, ada Abu Bakar yang mendukung beliau, ada Abu Jahal yang kemudian selalu apa? Menghardik beliau, menghalang-halangi dakwah beliau. Itu sekelas Rasulullah SAW, apalagi kita, subhanallah. Ini tiga yang paling penting nih. Berilmu, kemudian berlemah lembut, hikmah, kemudian apa? Sabar. Perhatikan nih, banyak orang 2 dan 3 ini lupa nih. Satunya luar biasa, ilmunya pokoknya begini nih. Ini bukunya nih, ini kitabnya nih. Mau terima surga, kamu mau terima neraka loh. La haula wala quwwata illa billah. Jangan kencang-kencang, jangan galak-galak, subhanallah. Dakwah ini mengajak orang. Perhatikan nih, masukkan dalam hati kita ketika kita berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, bab dakwah ini bab kasih sayang. Saya mendakwahi antum karena saya sayang kepada antum. Ketika dia orang ini menolak, kita sedih harusnya, bukan yang timbul amarah, ego, emosi, bukan. Harusnya langsung apa? Angkat tangan kita, ya Allah berikan hidayah kepada fulan, kan gitu. Iya.
Ini pentingnya ilmu, lemah lembut, hikmah, sabar. Dan yang paling terpenting luar biasa ketika berdakwah kepada keluarga, tunjukkan akhlakul karimah. Jadi bukan hanya berdakwah dengan bil lisan, tapi berdakwah bil hal. Dakwah dengan akhlak kita, dengan hal, dengan halah kita, dengan keadaan kita. Maksudnya apa? Tunjukkan akhlakul karimah. Semakin kita ngaji, semakin baik akhlak kita. Semakin kita ngaji, semakin berbakti sama orang tua. Semakin ngaji, semakin baik kepada orang. Semakin ngaji, semakin tidak pelit kan gitu. Banyak orang ngaji malah pelit, naudzubillah kan gitu. Semakin ngaji, semakin bagus akhlak kita ke masyarakat dan lain sebagainya. Sehingga orang akan ngelihat, oh dia pengajiannya benar bagus nih. Kenapa? Apa dalilnya? Tuh berubah, masya Allah jadi bagus begitu tuh ketika ngaji. Kalau segitu ya. Iya betul. Bukan ketika ngelihat, kok jadi begini nih anak ya? Makin galak. Makin galak macam-macam. Saya sering bahasakan apa? Sabuk putih, betul ya? Orang ketika baru belajar bela diri, sabuk putih bawaannya mau berantem aja. Padahal baru 1-2 jurus, betul ya? Iya. Berantem mau berantem, padahal berantem keok. Kalau orang sudah sabuk hitam dan 3, betul ya? Itu kan beda, tenang, bisa pembawaannya kan itu. Itu pentingnya ilmu, kelemah lembutan, hikmah, sabar, dakwah dengan akhlak, dan cara-cara yang lain. Bisa dengan memberikan video, bisa dengan ngasih buku, bisa dengan macam-macam dan sebagainya. Dan yang paling terpenting apa? Berdoa di waktu-waktu istijabah. Bangun di tengah malam. Ketika di siang hari kita sampaikan dakwah kita kepada orang tua kita, kepada keluarga kita yang kita sayangi agar mereka mengikuti sunnah. Jangan lupa di malam hari kita hamparkan sejadah kita, sujud sama Allah, nangis, doa kepada Allah agar Allah berikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai tersebut. Ini sering kita lupakan yang kedua nih. Nah, sering khawatir tuh kita lebih fokus sama ikhtiar ya Ustaz. Betul. Lupa bahwa hati manusia itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ada di tangan Allah, betul ya? Hati manusia itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang-orang yang dahulunya kita lihat, wah ini ngaco nih, neraka nih kayaknya nih. Taubat. Betul ya? Iya. Taubat. Hah, sampai kaget subhanallah. Dan itu bukan 1-2 orang, ikhwan, yang ngomong seperti itu gitu. Wah ini si neraka nih kayaknya, orang parah banget, kacau balau nih. Taubat ternyata. Semua maksiat itu dilakuin. Semua maksiat, bukan jangan semua maksiat lagi, luar biasa. Taubat, bayangkan. Dan meninggal dalam keadaan taubatnya seperti itu, bayangkan. Masya Allah. Siapa yang bisa tahu akhir kehidupan manusia, betul? Dan siapa yang bisa merubah hati manusia? Nggak ada yang bisa kecuali Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena hati manusia berada di antara jari dari jemari Allah Azza wa Jalla. Yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikan kemanapun yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Maka seringlah ketuk pintu langit dengan doa tadi, ikhwan. Allah a'lam bishawab. Sama mungkin juga narasinya itu dibangun sama narasi menolong ya Ustaz ya. Naam, sahih. Untuk menembak ya Ustaz. Bukan untuk menjas kan. Kadang sering emang syaitan menunggangi ketika kita mau nasihatin, itu satu yang bikin susah. Betul. Kita masuk nih. Langsung ke kuis ya. Hadiah yang Pertama. Yang ini dulu Ustaz. Kita fokusin untuk jika ini emang yang bisa jawab di Jabodetabek Ustaz. Kita kasih hadiah Lakadets. Dan ada bokeh juga. Tapi ternyata kalau misalnya dia tinggalnya di luar berarti Jabodetabek, dua yang Jabodetabek ya? 2 Jabodetabek, 3 bebas. Kalau semuanya nggak ada yang Jabodetabek, buat kita betul. Iya buat kita. Ternyata kalau emang ujung-ujungnya ini masih di luar Jabodetabek, kita kasih dia. Itu kan tergantung takdir, betul ya? Iya betul. Kita ini berikhtiar berdoa sama Allah. Tapi kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Ustaz. Pertanyaan pertama ya? Instagram dulu ya Tur ya. Toko saya Host dulu. Ah iya. Hadiahnya Lakadets nih. Hadiahnya 4 botol ya? iya. 4 botol. 4 Jadi, botol? 4 botol jadi 1 liter total. Oh 1 liter Iya. maksudnya. Tapi 1 liter dengan 40 lagi nih. Nah. Tapi Ustaz, tafadhol. Pertanyaan. Bagaimana cara belajarnya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar Al-Qur'an? Bagaimana cara belajar Al-Qur'annya para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi kan saya sebutkan perkataan Ibnu Mas'ud kan gitu ya. Iya. Berarti yang dikatakan sama Ibnu Umar tadi Ustaz ya? Ibnu Umar kan belajar Iya. surat kan gitu. Tapi Ibnu Mas'ud kan menjelaskan nih, kami belajar kepada Nabi. Gimana ya dijawab? Dari yang Siapa namanya Fatur nih? iya. Antum yang jawab, Tur. Oh beda nih. Udah. Coba. Betul Fatur Rahman. Emang Fatur Rahman namanya? Perasaan Fatur Soalnya nggak nyala nih. Bagaimana cara sahabat belajar Al-Quran kepada Nabi SAW Ustaz? Nah, Gimana? Fatur Rahman? Bisa jawab? Bentar. Udah nyala soalnya, Akhmin.
Ini sih harusnya. Ini kita tanya yang di Clubhouse dulu ya. Nggak ada suaranya. Iya nih, suaranya belum muncul nih. Ya benar kok. Konfatur. Gimana, ada mau jawab lagi? Naikin dulu aja tuh yang angkat tangan tuh. Coba saya cek. Ada Setia Budi. Angkat dulu aja kata saatnya. Yang angkat tangan nanti kita persilakan untuk jawab dulu yang dari pertama kali angkat tangan. Udah, invite. Gimana? Saya nggak ada. Di Instagram aja kalau nggak ada deh. Instagram aja tuh langsung tuh. Qadar Allah dah. Belum Clubhouse nggak bisa nih. Nah, Instagram udah banyak yang jawab, Ustaz. Bagaimana dulu para sahabat belajar Al-Quran kepada Nabi SAW, ya, Ustaz? Nah, Ya, Farhan. Ini Ustaz, yang jawab, Ustaz. Farhan. 10 ayat, lalu mengamalkannya dulu. Gimana, Ustaz? apa maksudnya 10 ayat? 10 ayat ngapain? Nggak tahu ya. Ngapain, Han? Nggak tahu kita. Yang jelas, Kurang itu, ya, Ustaz, ya? itu kurang jelas ya. Yang tadi Anda sampaikan perkataan Abdullah bin Mas'ud kan, kami belajar kepada Nabi SAW. Nih, dari Dedi, Ustaz. Setiap 10 ayat dihafal dan diamalkan. La. Salah. Salah, Det. Awalnya Fawester.co dengan menghafal 10 ayat lalu diamalkan. Tidak. Nggak ada yang ngomong menghafal tadi. Ibn Mas'ud nggak mau ngomong, tidak bilang menghafal. Nih, dari Alexandri, 10 ayat ditadaburi dan diamalkan. Nggak. Ya kan? Enggak. Kurang tepat. Wah. Semua rata-rata jawabannya pada kayak gini, Ustaz. 10 ayat nggak diamalkan. 10 ayat lalu diamalkan. Gimana 10 ayatnya? Nah, kurang tepat. Nggak perhatikan baik-baik itu. Nahnu nata'allamu. Ini, Ustaz. 10 ayat dan sahabat tidak akan berlanjut sebelum 10 ayatnya diamalkan. Nggak. Gimana deh? Nahnu nata'allamu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Tuh anak kasih tuh bahasa Arab. Nah, Artiin itu. Rasain dulu. Translate deh. pertanyaannya bagaimana dulu para sahabat belajar Al-Quran kepada Nabi SAW? Ini Ustaz, 10 ayat dan tidak akan pindah sebelum paham betul. Enggak. Ayo, mana ini? Kami mempelajari 10 ayat lalu mengamalkannya. Nggak. Ayo, mana tulisannya nih? Ah, Di kelas juga nggak ada yang mau jawab nih. ah. Tuh naikin terus, Setia Budi. Ya udah mau jawab nggak sih? Angkat aja dulu. Udah di invite. Udah. Ini Gimana, kan Ustaz? Ada yang bisa bener nih, Ustaz? yang bisa jawab nih. Mana ceritanya nih? Belum dinaikin tuh. Udah kok. Udah di invite. Yang naik nih, yang kita doang kan naik nih. Udah, nih. 1, 2, 3. Dedi Ustaz, kami tidak akan berpindah dari 10 ayat sampai kami memahami dan mengamalkannya. Bukan memahami harusnya ya. Gimana kasingan ya? kurang tepat ya, kurang pas ya. Iya. Ahmin, coba jadiin gue moderator deh di Clubhouse. Gimana teman-teman? Ada mau jawab? Kami belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat. Tidak kami menambahnya kecuali telah kami titik-titik dan kami titik-titik.
ditambah lagi luar biasa tuh. Masa belum ini juga sih? Ayo, apa nih, nanggung nih. Kami mempelajari dan mentadabbur 10 ayat. Lalu kami tidak berpindah sebelum mengamalkannya. Ada yang kurang. Mengamalkan betul, kurang satu. Gimana cara ngamalinnya gimana kalau nggak Kami itu? pelajari dan kami amalkan. Nah, itu boleh lah. Ridwan Malika. Kami telah berilmu dan kami amalkan. Kan gitu ya? Iya. Tidak kami tambah 10 ayat tersebut kecuali kami berilmu tentang 10 ayat itu dan kami amalkan. Makanya saya katakan tadi, bagaimana kita bisa mengamalkan kalau tidak kita apa? Berilmu, kan gitu. Kami telah berilmu tentang 10 ayat itu. Mempelajarinya, kemudian berilmu tentang 10 ayat tersebut. Jadi benar, paham. Ustaz? Ridwan. Itu yang tadi yang terakhir insyaallah. Di mana Ridwan? Coba kasih tahu domisilinya di mana? Kalau misalnya Jabodetabek kita kasih. Siapa ini? Ridwan Malika tadi, yang di atas. Hah? Udah makin dikasih clue lagi sama Ustaz. Domisili di mana Ridwan? Tolong di chat di chat box ya. Oke, langsung aja pertanyaan kedua itu nanti di follow up sama admin aja. Nah, Aja takutnya hadiahnya apa? pokoknya kalau bukan jadi Tabak yang lain saya bisa Deona, bisa ini. Iya, bisa diganti langsung tuh. Pokoknya dia menang dapat kuis. Kalau Mangun opas. Oh, pas bisa banget insyaallah. Selamat Ridwan. Hadiahnya dari Lakadets, susu kurma dan habatus sauda. Panas semua. 1 liter banget insyaallah. 1 liter dapat 4 botol ya. Barakallahu fiik, mabruk Kalau insyaallah. Fik. Pertanyaan kedua. Ustaz, pertanyaan kedua, hadiahnya enaknya. Oh iya, kopi bokeh aja tuh Ustaz. Yang Bokeh dulu Jabodetabek ya. betul. Sahih. Teman-teman, kopi bokeh ini nih kopi espresso tonic dengan raspberry. Masya Allah. Pertanyaan kedua, siapa sahabat yang meriwayatkan hadis tadi tuh? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tadi yang sebut ya, betul? Iya. Berpeganglah kepada sunnahku kata Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Sebutkan tadi nama sahabatnya siapa? Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini nih? Riwayat Abu Dawud dan lain sebagainya. Nama kunyahnya Ustadz yang kita kenal. Iya. Masya Allah. Ini kita tanya ke Clubhouse dulu ya Ustadz. Apa? Ayo Clubhouse yuk. Ini teman-teman masa nggak ada yang mau jawab nih. Ini hadis. Ini bukan malu yang dianjurkan ya. Iya. Jangan malu untuk ini. Nama sahabat yang merawikan hadis tersebut. Ini ada yang jawab di DM. Oh. Gimana nih, gimana? Mana yang Nah, Farhan Abdurrahman. Yuk, naik ke atas. Jawab. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Baik. Jawabannya Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Masya Allah, barakallahu fikum. Insya Allah, selamat. Tinggalnya di mana, Di Pak? mana antum? Tinggal? Anak di Mojokerto. Ustaz. Waduh, Mojokerto. Jakarta. Jawa Kalau kita Timur. kasih hadiah Deonal ya. Deona ya. Masya Allah, selamat Farhan. Barakallahu Fik. Deona ini deodoran natural. Pas banget kalau misalnya lagi nyari Ustaz, solusi boleh deodoran. minta yang Ifah Dewi Oh iya, deliver. Buat siapa emang? buat istri antum. Sudah pernah Antum dapat kan yang ikhwan. Deona. Oh buat istri. Boleh kasih Iva dulu. Ya. Buat istri. Boleh. Iya. Jazakallah khair. Boleh, Masya Allah. Keren. Semoga makin betah di rumah ya, Farhan. Jazakumullah khair. Ya, semoga makin betah di rumah. Baik. Jazakumullah khair. DM alamat nama Assalamualaikum, ke- Ustaz. Oh iya, yang jawab benar di Clubhouse ini Farhan tolong di screenshot ya di Clubhouse-nya ini, kemudian di DM Siap. ke admin Jakarta Mengaji sebagai bukti kalau antum yang benar jawabannya, ya. Siap. Siap. Jazakallah khair. Baik Ustaz. Ternyata emang main Ifah Deliver. Oh maunya Iva deliver, Masya Pengen Allah. lebih nyaman di rumah Ustaz, Masya Allah. Itu pengantin baru gimana Masya Allah? Iya gimana Farhan? Ya, langsung kita izin pindahin ke audiens lagi ya, Farhan. Pertanyaan ketiga. Ketiga berarti masih bokeh kalau Jabodetabek ya? Iya. Kalau bukan ya Deona berarti. Pertanyaan ketiga. Tadi Anda sebutkan ayat surat An-Nisa ya ayyuhalladzina amanu atii'allaha wa atii'ir rasul wa ulil amri minkum, betul ya? Iya. Kenapa Allah Azza wa Jalla mengulang kata-kata ati'u di Rasul?
Oke, kenapa? Dan tidak mengulang kata-kata ati'u di ulil amri. Oke, nih insyaallah mudah nih. Gampang insyaallah ya. Hadiahnya masih bokeh 1 liter. Loh, Farhan mau jawab lagi, Ustaz. Kita persilakan yang Fida dulu ya. Silakan. Fida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa yang di sebelum Rasul itu ada ati Allah lagi dan sebelum ulil amri tidak? Karena Rasulullah itu wajib diikuti, sementara kalau ulil amri itu tergantung kesolehan atau tergantung ulil amrinya itu memang masih layak diikuti atau tidak. Tergantung perintahnya. Iya, tergantung bagaimana ulil amri itu memerintah, apakah masih sesuai dengan Allah dan Rasul atau sudah melenceng. Na'am, barakallahu fiki. Ketaatan kepada Allah dan Rasul sifatnya mutlak. Nah, ini lebih ketaatan kepada Allah dan Rasul sifatnya apa? Mutlak. Ketika Allah memerintahkan sesuatu sama seperti ketika Rasul memerintahkan sesuatu, enggak ada tawar-menawar. Berbeda dengan ketaatan kepada ulil amri, baik itu ulil amri maksudnya umara, pemerintah, atau maksudnya ulama. Kenapa? Tadi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang khalik. Barakallahu fiik, jazakillahu khair. Anti di mana tinggal? Oh iya, di mana domisili? Di Aceh. Aceh. Masya Allah Aceh. Aceh. Deona berarti. Cocoknya Deona, mau ya Deona ya. Kita kasih hadiah Deona nih, deodoran natural loh. Dari Tawas. Oh, pas emang saat ini untuk akhwat Ustaz. Untuk keluar rumah, mungkin berkeringat di luar rumah karena akhwat kalau pakai parfum, jadi solusinya deodoran Masya Allah. Tawas tanpa wangi-wangian. Mabruk, Masya Allah. Tolong di screenshot ya chat yang di Clubhouse ini. Lalu chat DM ke Jakarta Mengaji. Tulis nama, alamat lengkap, nomor handphone nanti. Halaman ini doang kan? Iya, yang Clubhouse ini di screenshot. Udah ya, di screenshot. Kita izin pindahin ke audiens dulu. Jazakillah khair, barakallahu fik. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Deona udah ada yang dapet nih, Fida. Naam. Hadiah selanjutnya ini, Ustaz. Hadromiyah nasi praktis. Tadi bokeh belum. Oh, bokeh belum, ya, Sabar, bentar. tenang tuh. Kalau di luar Jabodetabek ya Hadromiyah. Tapi dengar-dengar bokeh ini udah bisa dikirim ke luar pulau, Ustaz. Cuman kayaknya aman Jabodetabek dulu deh. 3 aja deh. Iya, takutnya akhirnya sampai sono basi kacau terus. Pertanyaan selanjutnya berarti ya. Tadi anak katakan tentang apa satu kaidah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir tentang kita beragama. Apa kaidah itu tuh? Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir tentang kaidah ketika kita beragama. Oke. Kalaulah. Nah, kalau seandainya keluhnya itu loh. Coba saya tanya. Ini berarti Instagram nih. Ya tapi coba sebutin itu aja nih biar cepat. Domisili. Iya, sebutin domisilinya langsung ya. Jawab sekalian sebutin domisilinya. Ini jawab. Ini dijawab, Ustaz. Goldis. Lau kana khairan sabaquna ilaihi. Bahasa Arab dijawab. Pakai Anda nggak huruf Latin, kelihatan Ustaz. ini. Pakai huruf Latin. Artinya apa? Artinya apa, Goldis? Bawahnya itu ada. Oh, itu ditulis artinya, Ustaz. Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Masya Allah. Al-Hafidh Ibnu Katsir. Masya Allah, itu Goldis tuh. Iya. Di mana Selamat. tinggal? Tinggal di mana, Goldis? Domisilinya di mana? Gimana? Domisilinya di mana, Goldis? Belum jawab ya. Ini udah terakhir Oh, berarti ya? Jakarta, Ustaz. Alhamdulillah. Jakarta? Ah. Oh, bokeh berarti insyaallah. Ya, Goldis tolong di Di capture juga tadi jawabannya dan DM ke admin Instagram Jakarta Mengaji, tulis nama, alamat lengkap dan nomor handphone. Dapat hadiah bokeh 1 liter. Nih kopinya mantap. Ada Jakarta Selatan. Santai ya. Tapi Ustaz, pertanyaan terakhir akhirnya Ustaz. Yang terakhir berarti nih. Hadiah Hadromiyah nasi Nasi praktis. nasi mandi. Bukan direndam doang nih ya. Ya, itu arahan dari sesat dan menyesatkan. Ada SOP-nya di belakang, Ustaz. Oh, dia SOP-nya insyaallah. Pokoknya lengkap. insyaallah. Nasi mandi praktis Hadromiyah tersedia dalam kemasan. Insya Allah. Apa Ini ya? berarti 500 gram bisa sama keluarga. Jangan dimakan sendirian, nanti bingung habisinnya, Ustaz. Nah. Apalagi anak nggak bisa makan banyak, Ustaz. Pertanyaan terakhir, Allah Azza wa Jalla mengatakan kan dalam surah apa nih? Jika kalian
mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Surat apa ayat berapa? Lebih gampang lagi nih. Jika kalian mencintai aku, katakan yang Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai aku, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, katanya. Ikuti Rasulullah SAW. Oh, banyak yang jawab nih, Ustaz. Surat apa ayat berapa tuh? Rebutan gampang, Masya Allah ini. Propos banyak. Propos apa? Berapa sudah 2 tadi kan? Instagram aja. Instagram deh. Nih, Ustaz, dari Alpian. Ali Imran 31, Ustaz. Barakallahu fiik. Selamat Alpian mendapatkan nasi praktis Hadromiyah dari Jakarta, dari Hadromiyah. Oke. Nasi mandi. Jangan lupa ya, apa? Alpian capture chat boxnya dengan DM ke Akmin Jakarta Mengaji Instagramnya, tulis nama, alamat lengkap, dan nomor handphone. Tapi Ustaz, akhirnya sudah di ujung sesi acara. Alhamdulillah, insyaallah. Barakallahu fikum. Tinggal 2 bab lagi insyaallah dari kitab ini. Iya. Insyaallah minggu depan sama 2 minggu lagi. Setelah itu insyaallah Dan selesai. bahasan minggu depan sangat menegangkan, Ustaz. Pasti. Babnya. Sunnah dan bid'ah. Insyaallah. Masya Allah, semoga kita bisa ngamalin sunnah dan menjauhi yang nggak diajarin Nabi SAW, dan biar tahu ilmunya kita harus Naam, belajar. ilmunya belajar. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah taufik sampai nantinya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita pada via online ini, begitu juga via di sini secara offline, maka mudah-mudahan juga bisa Allah kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.